guys, balik lagi dari channelnya AutoFM TV. Nah, kali ini Mel akan review Suzuki Jimny ya, tahun 2019, 4x4 manual. Nah, teman-teman bisa lihat ya mobil yang ada di belakang Mel ini, dia sudah full upgrade. Nanti untuk part-part apa aja yang di-upgrade, nanti Mel akan kasih informasinya ke teman-teman semua. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk stay tune dulu ya, untuk lihat dari upgrade-annya ada apa aja nih fitur-fitur terbarunya yang sudah dipasang di mobil Jimny tersebut. Silakan teman-teman, jangan lupa lihat untuk videonya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, subscribe dari channelnya AutoFM TV. Oke, let's go! My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. Oke guys, nah kali ini kita mau bahas mulai dari kuncinya dulu. Kalian bisa lihat untuk kunci Jimny, nah harusnya ini tidak seperti ini ya. Kuncinya itu kan colok, maksudnya masih batangan. Nah ini dia sudah di upgrade, tapi teman-teman gak usah khawatir, untuk kunci originalnya ini masih ada semua full lengkap ya. Sekarang kita akan buka atau nyalakan kondisi dari mesinnya dengan kunci ini saja ya. Kita coba. Nah, kece banget kan guys. Untuk dari fitur yang pertama yaitu ada pada kuncinya. Silahkan teman-teman bisa coba juga ini nanti kalau misalnya kalian kunjungin ke showroomnya AutoFM. Oke, sekarang kita langsung bahas aja ya tanpa berlama-lama lagi. Untuk di bagian tampilan eksteriornya teman-teman bisa lihat ini banyak full yang sudah diganti atau di upgrade. Yang pertama kita bahas dulu untuk dari lampunya, ini masih bawaan originalnya, jadi LED headlampnya pun masih sama. Terus juga untuk di bagian grillnya ini pun masih sama. Ada emblem ya tambahan di Suzuki ya, ini tulisan Suzuki-nya. Terus juga untuk di bagian towing depannya, teman-teman bisa lihat ya, ini tuh di upgrade semua untuk di bagian tampilan depannya, bumper-bumpernya. Kalau untuk di bagian bodi samping kita mau lihat juga, untuk bodi sampingnya ini dia sebenarnya bodinya ini tidak merubah banyak ya. Hanya saja untuk di bagian velgnya ini dia sudah diganti ya, atau di upgrade teman-teman. Untuk velgnya ini dia namanya Dean Cross Country Wheels with with BF Goodrich ya, with BF Goodrich tires. Nah untuk di bagian velgnya atau bannya ya, bannya ini dia BF Goodrich ya, jadi dengan ukurannya 225/75, ringnya di 16. Oke, ground clearance-nya kalau untuk mobil Jeep seperti ini biasanya tinggi, jadi aman dari kawasan genangan air maupun kawasan yang polusi tidurnya lumayan tinggi ya. Oke, nah sekarang teman-teman ini kita mau lanjut dulu ya. Ini gimana cara matiinnya? Karena kan dari awal kita sudah nyalakan di kunci. Lalu matikannya seperti apa? Ya kita mesti manual. Jadi kita mesti masuk ke dalam kabinnya. Terlebih jangan lupa di unlock dulu ya. Kita unlock, lalu kita matikan dengan cara injak rem dan kita tekan tombol start stopnya. Oh iya, start stopnya itu juga di upgrade ya teman-teman, karena pada aslinya itu dia kunci colok, jadi ini semua udah di upgrade tambahan. Oke, lanjut di bagian atasnya, roof railsnya ini juga dia sama di upgrade tambahan juga, dan ada antena kecilnya di bagian belakang sini yang notabene masih ada ya, jadi tidak di upgrade. Oke, untuk di bagian bodi sampingnya ini sebenarnya sudah cukup. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Nah untuk di bagian belakangnya ini keren banget ya. Jadi ini adik Jimny, adiknya Jeep, dibuat seperti sekeren ini, jadi makin maco banget ya. Untuk bannya, ban serepnya ini dia sama BF Goodrich juga. Untuk di bagian sebelah kirinya ini dia ada emblem Suzuki, sebelah kanannya ini dia ada emblemnya juga dengan Jimny Sierra ya.
Oke, untuk di bagian stop lampnya pun ini juga sama ya teman-teman, sudah di-upgrade di bagian sebelah kanan dan sebelah kirinya. Towingnya pun di bagian belakang dia juga ada ya teman-teman, di bagian bawah sini. Untuk di bagian knalpotnya ini dia sudah di-upgrade menjadi yang racing, jadi suaranya terdengar lebih kencang ya dan lebih sedikit kasar. Oke, tuh. Kalau misal kita nyalain, bentar, mau coba lagi ya. Kita lock atau unlock, stop lampnya tuh bergerak ya. Untuk di bagian lampu-lampu titiknya. Standar ya teman-teman, kalau Jimny di bagian belakangnya memang segini aja, tidak terlalu bisa muat banyak tempat. Dan ini masih ada buku-bukunya sebelah kanan, ada segitiganya, kuncinya ada di bagian bawah sini. Jadi dia masih ada di bagian bawah lagi, gitu ya. Oke, untuk di bagian belakangnya ini sudah selesai review. Sekarang kita lanjut mau lihat untuk di bagian interiornya ya. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. Oke guys, nah sekarang sudah di bagian interiornya, langsung aja. Nah teman-teman, karena tadi sudah kita kasih lihat untuk di bagian utamanya, ini dia sudah start stop engine ya, jadi sudah di upgrade. Nah suaranya tuh tadi yang Mel bilang, dia sudah di upgrade knalpotnya. Nah menjadi knalpot racing gitu ya suaranya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke bagian interiornya. Untuk di bagian dalamnya ini semua standar ya teman-teman, jadi tidak banyak perubahan, hanya berubah di start stop engine. Terus di bagian tengah-tengahnya nih teman-teman bisa lihat ya, untuk di bagian cover AC-nya dia ditambah warna merah seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita mau review untuk bagian kursinya. Dia ini masih manual, baik di sebelah driver maupun di sebelah penumpang. Kursinya manual tuh, lebih tegak, lebih bersantai juga sama. Setirnya dia sudah kulit, terus ada emblem Suzuki di bagian tengah, ada cruise controlnya juga, dan ada volume up volume down untuk di bagian soundnya. Jangan lupa dia bisa connect bluetooth dan voice untuk telepon ya, jadi ini sudah bisa. Lalu untuk lampunya ini standar di sebelah kanan sama semua, seinnya juga sama sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini untuk wiper biasanya. Ada washernya juga, washer dan wiper di sebelah kiri. Untuk di bagian speedometernya, nah ini dia masih sama ya, sesuai dengan awalnya, tidak ada perubahan, hanya saja ada tambahan nih di bagian atas ya. Jadi untuk biasanya nih taruh kunci, taruh handphone, nah jadi lebih nyaman lah ya. Atau misal kita lihat sambil lihat GPS nih, bisa kita seperti ini. Nah jadi lebih membuat kita lebih efisien ya jadinya. Oke, untuk kilometernya teman-teman bisa dilihat ya, ini dia berjalan di 42.800 sekian. Jadi ini kilometer asli. Autofam berani jamin mobil yang kita jual tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Oke. Untuk di bagian head unitnya langsung kita bahas. Head unitnya ini dia masih standar bawaannya. Ini dan dia juga sudah touchscreen. Kita lihat ke menunya. Dia bisa connect ke Bluetooth, USB, radio, Spotify dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman konekkan ke bagian handphonenya teman-teman masing-masing ya. Lalu ini dia ada lampu hazard di bagian tengah, ada 4 buah AC di bagian depan, 2 tengah, ujung kanan dan ujung kiri masing-masing dia sudah ada. Cuman yang di bagian ujung ini dia diputar 360 derajat seperti ini ya. Kalau di bagian tengahnya ini dia digeser kanan kiri saja dan atas bawah. Oke ya, standarnya seperti itu. Lalu untuk di bagian bawah, ini untuk power window-nya. Sebelah kanan dia sudah auto, sebelah kirinya dia belum ya. Jadi mesti teman-teman tekan berkali-kali seperti ini. Gitu ya. Oke, lanjut di bagian sebelah kanan untuk USB atau kalian mau connect USB tempat charge bisa. Sebelah kiri juga sama, dia sudah menyediakan. Transmisinya ini dia manual ya.
Rem tangannya masih manual juga, dan ini untuk pengaturan dari 4x4-nya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian gunakan mobil 4x4 lebih harus hati-hati karena jangan sampai salah masukkan untuk dari 4x4-nya, jadi bisa terjadi kendala yang tidak diinginkan di mobil tersebut gitu ya. Lanjut, untuk di bagian tengahnya ini dia ada 2 buah cup holder ya, teman-teman bisa lihat di bagian bawah situ. Dan di bagian dashboard yang terakhir nih, teman-teman bisa lihat ya, dashboard yang terakhir ini dia sampai ujungnya warnanya hitam. Buku-bukunya tadi ada di bagian belakang, sudah kita bahas. Dashboardnya juga ini semua full plastik, jadi belum soft touch sama sekali. Untuk di bagian atasnya ini dia lampu tengahnya masih yang halogen. Sun visornya yang sebelah driver belum disediakan lampu tengah atau bacanya. Kalau sebelah kiri dia juga pun sama, jadi belum disediakan lampunya juga ya. Oke, untuk di bagian belakang, kursi belakang itu standar ya, jadi tidak akan bahas masuk ke belakang karena dari sebelum-sebelumnya Jimny yang pernah kita bahas itu dia lumayan sempit karena untuk ukuran tubuhnya biasanya ini masih yang menengah-menengah ya sebelum menuju dewasa. Oke. Nah teman-teman, mohon maaf untuk dari modifikasinya ini sangat banyak sekali yang dibahas. Jadi ini Mel akan bacakan ya. Jadi silakan teman-teman boleh simak. Untuk di bagian full upgrade-nya tadi kita sudah bahas, bannya ini dia di-upgrade menjadi BF Goodrich tires ya. Terus juga untuk di bagian bumpernya, bumper depan sama bumper belakang itu dia semua sudah di-upgrade. Bumper depan dia still with LED lamp. Terus bumper belakang dia with Smithy-Built towing ball yang 6000 ada bulat tadi tuh, ada towing yang bulat. Nah, itu bisa kekuatannya sampai 6000 lb ya. Lalu dia ada Warm Winch Industry VR Evo 8S. Lalu dia juga punya ada di bagian knalpotnya sudah ada penggantian ya. LED lights-nya juga sama sudah di-upgrade. Ada emblem tadi Jimny Sierra, nah itu dia juga di bagian belakang tadi sudah ada. Dan untuk di bagian dashboardnya ini ada plastik dashboard console storage tray yang ini ya, konsol yang ini di bagian dashboardnya dan lain sebagainya. Oke, banyak banget ya karena ini modifikasinya sangat banyak. Jadi mohon maaf ya untuk kekurangan dalam review Jimny kali ini. Nanti teman-teman bisa langsung lihat detail deskripsi upgrade-annya di iklannya AutoFam ya. Teman-teman bisa langsung lihat dengan cara cek websitenya AutoFam aja yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung minta sama Mel aja spesifikasinya, nanti Mel akan kirimkan di 08138944 Oke teman-teman, sekian dulu untuk review dari Suzuki Jimny kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam review, dan terus dukung channel AutoFam TV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Untuk harganya, nah ini harganya kita buka di 400 jutaan rupiah. Bisa langsung cek detailnya juga di websitenya AutoFam. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi sama Mel di review AutoFam TV selanjutnya. Bye. I can almost feel you walking in the distance.